warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La hawla. Hayya 'alas shalah. La hawla wala Hayya 'alal falah. la hawla wala Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. la ilaha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan bangga hati dan tulus ikhlas, selalu mentaati perintah Allah dan serta meninggalkan larangan-larangannya. Takwa bukan hanya dalam ucapan saja, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan yang didasari dengan iman, yang selalu bertindak dan berbuat dengan hati-hati. Diibarat orang yang berjalan tanpa alas kaki, yang di atas jalan itu penuh dengan paku dan duri.
Jika kita tidak berhati-hati, maka bisa kita terkena paku dan duri itu. Namun apabila kita berhati-hati dalam setiap langkah kita, maka insya Allah kita selamat dari paku dan duri itu. Demikian sikap hidup orang-orang yang bertakwa. Ia selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Jangan sampai ucapan dan perbuatannya menyeleweng dari garis yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Fussilat ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Yang artinya, dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dari ayat tersebut terlihat bahwa Allah mengecam sifat manusia yang mudah lupa jika diberi kenikmatan. Sebaliknya, jika mendapat kesulitan, walaupun sekecil apapun, maka ia akan menangis, berkeluh kesah, dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja perlu kita perhatikan, tidak semua manusia berbuat demikian. Masih ada manusia yang tetap mengingat Allah, baik dikala senang maupun dikala susah. Contoh manusia yang tetap mengingat Allah di saat mendapat kenikmatan, kesenangan yang luar biasa banyaknya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan Nabi Ayub bisa menjadi contoh manusia yang tetap mengingat Allah, baik dikala suka maupun duka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya doa mesti dilakukan dalam keadaan dan kondisi apapun, ketika kaya maupun miskin, ketika suka maupun duka, ketika sehat maupun sakit. Tidak boleh menjadi penghambat untuk berdoa kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa pada dasarnya manusia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya doa itu adalah merupakan dari inti ibadah. Ad-du'a muhlul ibadah. Kita sendiri harus yakin bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Jika tidak dikabulkan di dunia, maka doa-doa kita menjadi amalan kita di akhirat kelak. Manusia kadang-kadang aneh. Seringkali di saat genting dia berdoa kepada Allah, seraya menjanjikan ini dan itu atau bernazar sekalipun. Tetapi begitu Allah mengangkat kesulitannya, maka saat itu pula dia melupakan nazarnya itu. Dengan kata lain, manusia begitu mudah mendurhaki Allah yang telah memberi tolongan padanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berikut beberapa cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah kita lakukan makan dan minum, bahkan yang dipakai dari rezeki yang halal. Karena sedikit makan benda yang haram, maka menjadi batas untuk diterima doa kita kepada Allah. Yang kedua, mensucikan dan membersihkan diri, baik lahir maupun batin kita. Sebaiknya sebelum berdoa, kita bersihkan diri dengan berwudu.
untuk membersihkan lahir kita, untuk membersihkan batin kita. Kita bisa memperbanyak zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, membaca selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang keempat adalah memperbanyak puji-pujian kepada Allah, karena Allah yang berhak untuk segala puja dan puji. Puja dan puji bagi Allah kita bisa ambil dari Asmaul Husna atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kelima adalah berdoalah di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Sebagai contoh, mungkin kita berdoa di padang Arafah ketika menunaikan haji, berdoa di masjid di hari Jumat seperti ini, sepertiga malam terakhir dan di antara dua khutbah, dan saat hendak berbuka puasa dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cara yang keenam, carilah waktu-waktu yang hening agar kita bisa berdoa dengan khusyuk. Misalnya di saat kita sujud, atau di saat kita salat malam di sepertiga malam, dan seterusnya. Dan yang ketujuh, dianjurkan menggunakan doa yang telah digunakan oleh para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa para nabi dan rasul. Yang harus diingat adalah kita harus memahami betul doa-doa tersebut agar meresap ke dalam hati kita. Namun tidak ada salahnya berdoa dengan cara kita sendiri, terutama bila kita punya hajat atau kemauan. Tidak ada masalah berdoa dengan bahasa kita sehari-hari, Madura, Jawa, dan seterusnya. Cara yang kedelapan adalah berdoalah yang wajar. Diutamakan jika kita telah melakukan ikhtiar sebelumnya. Janganlah kita berdoa dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin kita minta hujan, uang, itu di luar akal manusia. Hadirin yang dihormati oleh Allah, ada manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah. Di antaranya yang pertama adalah doa kedua orang tua yang mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Maka bagi orang tua harus menjaga perkataan yang akan disampaikan kepada putra-putrinya. Yang kedua, orang yang diterima doanya oleh Allah, orang yang teraniaya. Dalam kasus ini, orang yang teraniaya adalah orang yang dizalimi, direbut dan diambil paksa hak-haknya. Maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga adalah para pemimpin yang adil. Jika seorang pemimpin berjuang ikhlas demi kemakmuran rakyatnya, maka doanya akan diterima oleh Allah. Yang keempat adalah pejuang fisabilillah, termasuk di dalamnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berdakwah untuk kepentingan perkembangan agama Islam. Orang yang kelima adalah orang yang sedang saum, orang yang berpuasa, maka doanya adalah mudah dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang soleh-solihah. Untuk itu, bekali anak-anak kita dengan ilmu agama agar mereka menjadi penolong kita saat kita kembali kepada Allah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya marilah kita memperhatikan tata cara adab berdoa dengan benar, dan semoga kita sekalian termasuk dalam manusia yang doanya dikabulkan oleh Allah.
demi menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, tergolong orang-orang yang beruntung, sukses dunia dan sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadil wa intisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة الكريم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.